pengharapan tentang proses yang akan kita lalui bersama Kakak Rikin dari seksi kepemudaan yang baru untuk Paroki Riau. Beberapa waktu lalu mereka sudah merancang dan mendesain seluruh konsep, dan juga mungkin dengan pengurus yang baru akan merancang gerakan konkret untuk kita. Kita mengucapkan apresiasi kepada tim atau seksi kepemudaan paroki, mengucapkan pertama-tama rasa optimis dan penuh harapan tentang proses yang akan kita lalui bersama Kakak Rikin dari seksi kepemudaan yang baru untuk Paroki Riau. Beberapa waktu lalu mereka sudah merancang dan mendesain seluruh konsep, dan juga mungkin dengan pengurus yang baru akan merancang gerakan konkret untuk kita. Kita mengucapkan apresiasi kepada tim atau seksi kepemudaan paroki, karena selama ini jujur seksi ini mengucapkan pertama-tama rasa optimis dan penuh harapan tentang proses yang akan kita lalui bersama Kakak Rikin dari seksi kepemudaan yang baru untuk Paroki Riau. Beberapa waktu lalu mereka sudah merancang dan mendesain seluruh konsep, dan juga mungkin dengan pengurus yang baru akan merancang gerakan konkret untuk kita. Kita mengucapkan apresiasi kepada tim atau seksi kepemudaan paroki, karena selama ini jujur seksi ini kita berterima kasih untuk langkah baru. Surat agenda baru. Dan juga tadi ada kata praktek. Lalu hal yang kedua, Riau menurut sidang-sidang yang ada kepikepan disebut juga sebagai ibu kotanya kepikepan Riau. Jadi Riau ini harus menjadi contoh untuk OMK yang ada di kepikepan lain, dan andai kata kita bisa menyampaikan kepada Romo Pikep, ini juga satu terobosan. Saya mengucapkan selamat datang untuk OMK dari beberapa wilayah 1, 2, dan 3, dari stasi Webelang, dari stasi Ngorang, stasi Jengkalang, stasi Wangkung, stasi Rabo, stasi Jakti, stasi Saterteu, dan stasi Jongkoe. Mungkin ada juga dari stasi Lubuk dan dari stasi Lengkololo. Terima kasih untuk bisa berpartisipasi, dan atas nama Romo-Romo kami akan menyatakan dukungan untuk banyak hal kegiatan-kegiatan kita. Saya akan berusaha sejauh dapat untuk juga mungkin bisa terlibat, kalau tidak terlibat penuh mungkin memberikan gagasan bersama seksi kepemudaan. Dan juga terima kasih untuk kakak-kakak ini, Kakak Ali, ya meskipun sudah senior tetapi sesangka untuk mensupport adik-adik ini, kita tetap muda. Tadi Rikin ada menyampaikan tentang kaderisasi, generasi, regenerasi, pekerjaan juga, jadi tetap hadir bersama mereka. Ya mungkin kami tidak bisa hadir di dalam keakraban yang penuh, tetapi ya kalau nanti kami ini muncul, kami punya muka ini, kakak-kakak ini, itu sebagai tanda dukungan. Dan dalam pertemuan di Pagal OMK Sekuskupan, salah satu rekomendasinya itu adalah revitalisasi seksi kepemudaan dan revitalisasi OMK. Mungkin nanti siang saya akan bertemu Romo Ferdi, bertemu Romo Pikep untuk menyampaikan juga permohonan dukungan untuk OMK. Mungkin itu saja dari saya, juga mengucapkan terima kasih kepada adik Bino. Kemarin jujur kita sudah berjalan ini gerakan kunjungan dari rumah ke rumah. Itu ada untuk minum kopi saja waktu itu. Pas disambar dengan kopi waktu itu, lalu ada 1-2 hal yang lain. Tapi saya sangka Bino sudah memberikan hal yang luar biasa.
2022 sampai 2024 nanti bahwa kita semakin solid ya, dengan suatu harapan bahwa kita mampu untuk mengemban tugas yang diberikan Paroki kepada kita. Kita adalah orang-orang muda yang merupakan tulang punggung ya, bagi keberlangsungan kehidupan di Paroki. Sehingga saya selaku koordinator seksi kepemudaan mengajak adik-adik sekalian, teman-teman saya, ya mari kita ya, dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab untuk sama-sama kita membangun Paroki ini. Siapa lagi kalau bukan kita? Saya berharap bahwa kita bergabung dalam OMK ini betul-betul karena kita punya rasa tanggung jawab dan keikhlasan untuk mau membangun Paroki ini. Dan OMK sebagai mitra utama dari seksi kepemudaan, ya saya meminta kerjasama kita dalam menjalankan baik program yang sudah dirancang oleh seksi kepemudaan maupun program internal dari OMK itu sendiri. Saya berharap momentum pemilihan komposisi OMK yang baru untuk hari ini bukan menjadi bom waktu untuk kita semua. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya yakin bahwa revitalisasi yang sudah sempat Romo sampaikan itu akan menjadi cikal bakal untuk OMK yang selanjutnya, untuk membawa OMK yang mungkin lebih revolusioner orang bilang, sehingga ada gebrakan yang baru yang perlu kita buat, ya mungkin setidaknya ada pesan-pesan positif untuk kita yang khususnya bukan hanya di paroki saja tetapi dalam tataran konteks di Kecamatan Reo. Karena kalau saya berpikir bahwa itu yang pertama, dan yang kedua, saya juga berterima kasih kepada Romo Lois selaku moderator OMK yang selama ini juga mendampingi kami. Benar apa yang telah beliau katakan dari masing-masing stasi wilayah yang sempat hadir. Oke, jadi sesuai dengan undangan bahwa hari ini kegiatan kita adalah pemilihan ketua OMK baru. Setia dan jujur. Yang keempat, setiap peserta yang sah mempunyai satu hak suara. Yang kelima, hasil pemilihan dianggap sah apabila salah satu calon mendapatkan suara terbanyak dan apabila dalam pemungutan suara terdapat jumlah suara yang sama antar calon, maka dilakukan pemilihan ulang. Dan jika terjadi kesamaan lagi, akan dilakukan proses musyawarah untuk menentukan ketua OMK. Yang keenam, ketua terpilih dan formatur baru harus telah menetapkan kepengurusannya termasuk seksi-seksi dalam jangka waktu 1 minggu. Jadi demikian tata tertib yang mungkin kita sama-sama bisa patuhi. Ya, teman-teman ya? Oke. Yang punya hak suara 31 untuk perolehan masing-masing nama itu Pak Andri Tamu 22, Pak Sardi 5, Ibu Yeni 1, Ibu Silni 3. Nah, sesuai dengan aturan yang tertinggi itu jadi adalah ketua MK terpilih. Pemimpin itu harus siap berdarah-darah. Berdarah-darah berarti harus siap diberikan berbagai macam masalah, dan di dalam kepengurusan itu bagaimana cara mengatasi solusinya. Jadi menjadi bagian dalam kepengurusan gereja ini, yang pertama harus tahu bagaimana itu gereja dan bagaimana tindakan pelayanan kepada sesama pemuda.